Salam kasih bagi kita semua. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang materi fungsi jiwa dalam psikologi. Adapun kalau kita perhatikan, ada dua pembahasan inti yang harus kita pelajari di kesempatan ini, yaitu apa itu jiwa, kemudian apa fungsi dari jiwa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kata jiwa ini memiliki arti sebagai roh manusia, di mana ada di dalam tubuh dan menyebabkan seorang hidup atau bernyawa. Menurut psikologi positif, kekuatan yang menyebabkan hidupnya manusia, yang menyebabkan manusia dapat berpikir, berperasaan, dan berkehendak atau akal budi. Jiwa juga dapat menyebabkan orang mengerti atau insaf akan segala gerak jiwanya. Sedangkan untuk fungsi jiwa terdiri dari 10 bagian yang telah dibahas pada saat ini. Yang pertama sebagai sumber kehidupan, selanjutnya sebagai mengatur unsur rasional dan irasional, kemudian yang ketiga sebagai atau memberi kehendak pada manusia, selanjutnya mengatur proses berpikir, kemudian memberi perasaan pada manusia, selanjutnya mengatur kesadaran sebagai manusia, kemudian menumbuhkan kepedulian pada orang lain, membantu beradaptasi. Mari kita bahas selanjutnya membuat perbedaan dengan makhluk lain, dan yang terakhir memberi rasa peri kemanusiaan. Kita akan perhatikan satu demi satu fungsi daripada jiwa. Satu, sebagai sumber kehidupan. Jika jiwa diartikan sebagai roh pada manusia, maka artinya jiwa ini merupakan sumber kehidupan bagi tubuh fisik manusia yang memiliki jiwa tersebut. Dengan adanya jiwa ini, tubuh manusia bisa bergerak dan bertingkah laku mengikuti apa yang dikehendaki dan diinginkannya. Yang kedua, mengatur unsur rasional dan irasional. Fungsi jiwa dalam psikologi, dalam konsep kesadaran manusia, bisa menjelma dalam bentuk unsur rasional dan irasional. Rasional adalah pikiran dalam diri manusia yang memiliki fungsi sebagai penilai benar atau salah, serta senang atau tidak senang. Sedangkan untuk unsur irasional akan mengatur pendirian dan intuisi yang dimiliki oleh seorang manusia. Selanjutnya yang ketiga, memberi kehendak pada manusia. Setiap manusia memiliki kehendak dalam dirinya. Kehendak merupakan suatu keadaan psikologis yang muncul dan mendorong manusia untuk melakukan sesuatu, di mana kehendak ini muncul sebagai cerminan dari jiwa seseorang. Hal ini seperti yang diuraikan oleh Plato, bahwa jiwa merupakan sesuatu yang material, abstrak, dan sudah ada sejak dulu sebelum alam praserissoris. Kemudian jiwa bersarang di tubuh manusia dan mengambil lokasi salah satunya dalam dada manusia dan membuatnya bisa berani dan berjiwa satria. Yang keempat, mengatur proses berpikir. Masih menurut pendapat Plato,
Jiwa pada manusia juga mengambil lokasi di kepala, yang berarti juga mempengaruhi pikiran manusia. Hal ini ditunjukkan dengan cara manusia berpikir ketika ada permasalahan yang dia hadapi dan bertindak bijaksana atasnya. Hal ini merupakan sesuatu pembentukan bagi setiap manusia dalam memiliki cara berpikir yang berbeda, karena setiap manusia tidaklah identik satu dengan yang lainnya. Yang kelima, memberi perasaan pada manusia. Memberi perasaan pada manusia selain berlokasi di kepala dan di dada, menurut Plato jiwa manusia juga terletak di perut berupa perasaan. Artinya manusia juga berfungsi untuk mengendalikan perasaannya. Apakah dia memiliki sifat kerendahan hati atau sifat yang sombong atau sifat-sifat yang lainnya. Keenam, yaitu mengatur kesadaran pada manusia. Ketiga unsur jiwa yang disebutkan Plato, yaitu pikiran, kehendak, dan perasaan, merupakan dasar bagi segala aktivitas manusia. Ketiga unsur ini tidak dapat dipisahkan agar seorang manusia bisa menyadari penuh keberadaannya sebagai manusia. Nah, dengan kesadaran sebagai manusia inilah manusia bisa selalu menentukan sendiri bentuk aktivitas dan tingkah laku yang diwujudkannya dalam hidupnya. Selanjutnya yang ketujuh, menumbuhkan kepedulian pada orang lain. Fungsi jiwa dalam psikologi selanjutnya adalah untuk memberi perasaan empati atau kepedulian terhadap lingkungan di sekitarnya. Misalnya, ada seseorang yang merasa acuh tak acuh kepada lingkungannya. Namun, ada orang lain yang merasa sangat peduli dan wajib berperan dalam lingkungannya. Seorang yang sangat tebal perasaannya terhadap lingkungannya disebut altruis, sedangkan orang yang memusatkan perasaan pada dirinya sendiri disebut egois. Yang kedelapan, membantu beradaptasi. Setiap manusia dengan seluruh aspek kesadarannya yang dipengaruhi oleh jiwanya akan menentukan mudah atau sulit dalam beradaptasi. Dengan perasaan yang dimiliki, seorang individu akan dapat menyesuaikan diri dengan keadaan di sekitarnya. Dengan pikirannya, dia akan lebih bijaksana dalam membuat pilihan sesuai dengan keadaan lingkungan dan lain sebagainya. Bagaimanapun cara kita beradaptasi akan melibatkan pikiran, perasaan, dan tingkah laku kita terhadap lingkungan di sekitar kita. Oleh karena itu, keberadaan jiwa yang mengatur tiga unsur tersebut sangat berperan dalam usaha kita beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian, yang kesembilan, membuat perbedaan dengan makhluk lain. Dengan adanya jiwa, manusia menjadi berbeda dengan makhluk lain. Secara psikologis, manusia bisa membuat pilihan yang terbaik menurutnya, bisa merasakan bahagia atau sedih, dan lain sebagainya. Hal ini tentu sangat berbeda jika dibandingkan dengan makhluk lain seperti hewan dan tumbuhan. Keberadaan jiwa dalam diri manusia lah yang membentuknya sebagai manusia. Jika tidak ada jiwa, kita bisa membayangkan bahwa manusia hanya dapat makan dan minum sekedar untuk melanjutkan hidup. Dia tidak akan memiliki tujuan hidup dan lebih berarti atau target apa yang akan dia capai. Yang terakhir, fungsi jiwa dalam psikologi
disebut sebagai memberi rasa peri kemanusiaan. Seorang manusia yang memiliki jiwa akan memiliki rasa ketuhanan, di mana dia menyadari tugasnya sebagai hamba Tuhan yang memiliki tugas, kewajiban, dan takdir yang diatur oleh Tuhan. Hal ini pula yang bisa menciptakan rasa peri kemanusiaan antara manusia dan merasa setara dengan makhluk lainnya sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan. Tentu secara psikologis hal ini akan mempengaruhi perilaku dan pikiran kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Memperhatikan 10 jenis atau 10 bagian fungsi daripada jiwa ini, kita jadi menyadari bahwa kita ini adalah ciptaan istimewa daripada Tuhan yang membuat kita menjadi makhluk yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.